Shalom Aleichem Bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya judulnya ya. Alkitab ditolak karena tidak tahu yang benar. Ya. Anda menolak Alkitab? Iya Pak. Bahkan kami menuduh Alkitab itu sudah dirubah, ya, menuduh Alkitab dirubah karena tidak tahu yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, Alkitab ditolak dan dituduh sudah berubah itu bukan barang baru, udah lama seperti itu. Orangnya yang nuduh itu aja. Jadi kenapa mereka tidak mau menerima Alkitab dan mereka menuduh Alkitab itu sudah dirubah-rubah? LAI loh, LAI dituduh merubah-rubah Alkitab. Bayangin, oleh siapa? Oleh kelompok ngakunya Kristen, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal. Menuduh LAI itu sudah merubah-rubah Alkitab katanya. Padahal kamu tidak tahu yang sebenarnya. Yang benar itu yang mana? Demikian pula para mukalab, ya, para mukalab juga, gitu. Alkitab itu sudah dirubah-rubah katanya, ya. Begitu ya. Lah kalau dirubah-rubah, kenapa nabinya kok kamu sudahlah menuduh Alkitab dirubah-rubah, tapi semua nabi Alkitab nah itu dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat perkataan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 27 dan 44. Di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kitab Taurat Musa itu ada 5, kitab nabi ada 30, kitab Mazmur ada 4, berarti ada 39. Itulah yang disebut oleh Yesus kitab suci di dalam Matius 24 ayat 27. Ayat 27 itu kitab suci, lalu ayat 44 dijelaskan oleh Yesus sendiri tentang perjanjian lama itu. Ayat 45 lalu Yesus membuka pikiran semua murid-murid mengerti kitab suci. Jadi Yesus yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu kitab suci. Yesus yang mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 44-45. Ya. Clear sampai sini? Ya. Terus Yesus mengatakan menulis tentang aku, ya, di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu menulis tentang Yesus, bukan tentang Bapa, bukan. Tentang Yesus gitu loh. Ya. Terus di dalam Yeremia 31 ayat 31 dan 33, ini juga sama di dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Yesus berkata, aku akan membuat perjanjian baru. Taurat aku taruh di dalam batin dan aku tulis dalam akal budi, gitu. Dalam pikiran hati mereka, ya. Jadi Taurat akan digenapi, lalu Taurat fisik akan berubah menjadi Taurat karena iman, ya, Roma 3 ayat 31. Ya. Terus setelah itu, ya, kita melihat ayat-ayat, ya, ayat-ayat, ya. Karena semua kitab suci, ya toh, semua isi kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru itu menulis tentang Yesus, maka Yahweh pasti Yesus. Betul. Yahweh pasti Yesus, ya. Ya. Nama sebutan untuk Yesus, Keluaran 3 ayat 15. Berarti Tuhan itu harus Yesus, betul. Allah yang esa harus Yesus, betul. Yudas 1 ayat 25. Juru selamat harus Yesus, betul. Nah, mari kita introspeksi. Kenapa non-Kristen, di luar Kristen, para mukalab membenci sama Alkitab dan mengatakan Alkitab sudah dirubah-rubah, ditolak? Kenapa? Alkitab ada kata Allah, Pak. Biar kamu korek-korek sambil membakar menyan, ya,
lalu kamu toreh-toreh nungging-nungging, tak kasih tahu para mukalaf, kamu tidak akan bisa, ya toh, tidak akan bisa menjelaskan, ya toh, mengkorek-korek bahwa Allahnya orang Kristen itu beda sama Allah kamu. Allah orang Kristen itu punya nama. Mentok kamu. Para mukalaf tak kasih tahu, kamu mengkorek-korek Alkitab, kamu mengatakan Alkitab sudah dirubah dan sebagainya gara-gara ada kata Allah. Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah. Tak kasih tahu, Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu punya nama Isa Al-Masih. Mentok kamu di situ. Soal gelar sama, Subhanahu wa ta'ala ada di Yesaya 57 ayat 15. Azza wa Jalla ada di Yesaya 9 ayat 5, Habakuk 3 ayat 3. Allahu Akbar ada di Ibrani 8 ayat 1. Ya? Dan semua gelar-gelar itu ada di Alkitab. Tapi soal nama kamu pasti mentok. Kita kasih tahu ya. Jadi kalau kamu menolak Alkitab atau menjelek-jelekan Alkitab dengan Alkitab dirubah-rubah, tak kasih tahu ya, kamu akan mentok di situ. Nama Allah, nama Tuhan. Mau kamu cek pakai bahasa Arab pun boleh. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih. Syahadat yang ditulis oleh Paulus 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Tuh, syahadat itu hanya untuk Allah dan Rabb Isa Al-Masih. Allah dan Rabb itu punya nama Isa Al-Masih dan Allahnya Esa, Tauhid, Ahad. Ya, itu kepada para mukalaf. Nah, sekarang para penyembah Tritunggal, gitu. Anda menolak Alkitab, Anda menjelek-jelekan Alkitab dengan mengatakan Alkitab sudah dirubah-rubah. Alkitab itu hanya tulisan para murid, bukan firman Allah. Kenapa? Ya, karena di Alkitab Yesus itu Allah, bukan sembarang Allah. Allah yang benar, Allah dari segala Allah, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Maka kamu jungkir balik, para penyembah patung, penyembah Tritunggal, jungkir balik. Karena di Alkitab yang murni dan konsekuen, Alkitab, kitab suci itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Yesus itu Allah dari segala masa. Ya, nggak akan bisa kamu. Ya. Para romo suplemen, nggak akan bisa kamu. Romo yang modalnya jenggot, potong jenggotnya segera. Romo kok modalnya jenggot. Ya, rambut jigrak, gitu. Ya, Anda tidak akan bisa, gitu. Anda mengatakan bahwa Alkitab itu bukan satu-satunya kitab suci. Alkitab itu sudah banyak dirubah. Lah iya, menurut kamu begitu. Karena Alkitab itu di situ Yesus Allah. Sementara kamu tidak pernah mengimani Yesus Allah, tidak pernah. Yang kamu imani kan Bapa Iblis. Ya, Bapa yang iblis ini kamu imani sebagai Allah. Karena Yesus itu, karena semua Alkitab itu menulis tentang Yesus, maka Bapa pasti itu kiasan Yesus Allah. Ya. Bapa itu pasti nama panggilan khusus orang Yahudi untuk Allah. Jadi orang Yahudi memanggil Allah itu Bapa. Yes, itu benar. Ya. Anda bukan Yahudi memanggil Allah itu Bapa, dosa. Udah gitu kamu sembah lagi, dosa kuadrat. Makanya kamu mengatakan Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Lah iya, karena nggak cocok sama kamu, sama Tritunggalmu, sama ajaran suplemen kamu, ya. Itu Tritunggal. Nah, sekarang segitiga, sama segitiga juga. Ketika Anda membaca Alkitab, maka akan ketemu bahwa Yesus itu Allah, the only one God, satu-satunya, Allah satu-satunya. Sementara Allah segitiga, Allah itu, ya, diibaratkan manusia, tubuh, jiwa dan roh. Ya, itu sebabnya kamu menolak Alkitab, satu-satunya kitab suci. Karena di dalam Alkitab itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Yesus itu Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Hal yang tidak bisa kamu bantah kalau kamu membaca Alkitab dan mengerti.
Lalu kamu membuat berkoar-koar Alkitab itu sudah tidak asli, sudah dirubah-rubah karena tidak cocok dengan teologimu. Ya, para penyembah Allah segitiga pasti menolak Alkitab satu-satunya kitab suci, pasti. Lalu menuduh Alkitab sudah dirubah-rubah, ya. Karena apa? Karena Anda tidak tahu yang benar. Ya. Ya. Kepada para segitiga, Tritunggal, ya, juga yang lain juga, ya, seperti Bapak Yahweh atau Bapak Yahweh itu juga menolak Alkitab, ya. Karena bagi dia lebih percaya dengan kitab Talmud, kitab dari orang Yahudi, ahli Taurat, orang Saduki dan Farisi menduduki kursi Musa, sama Matius 23 ayat 2. Sehingga Yahweh kamu ganti dengan Hashim, betul apa betul? Yahweh kamu ganti dengan Elohim, betul apa betul? Kamu ganti dengan Yehovah, bener apa bener? Orang Yahudi ini, ya, Yahudi KW lo, ya, itu menolak Alkitab satu-satunya kitab suci dan menuduh Alkitab itu sudah dirubah-rubah karena tidak cocok dengan kamu. Beda dengan Yahudi asli, murni dan konsekuen, gitu. Seperti para rasul dan lain sebagainya, dia akan jadi Kristen karena dia lihat bahwa di Alkitab Perjanjian Lama yang murni dan konsekuen ternyata semua itu tentang Yesus, gitu. Ya, makanya Yahudi asli pasti jadi Kristen. Yahudi palsu nanti turunannya ke penyembah patung Tritunggal, penyembah Allah segitiga, dan umat klaimer itu, gitu. Tukang klaim doang. Ya, clear Bapak Ibu Saudara? Ya, apapun yang Anda lakukan, mau sampai nungging-nungging bakar menyan, Anda tidak akan bisa membongkar, mengorek-ngorek Alkitab. Alkitab yang murni konsekuen lo, ya. Alkitab LAI pakai background hijau, ya, King James Version yang ada huruf merah, ada huruf hitam, itu linknya ke United Bible Society, dijamin asli Alkitabnya. Sementara yang kamu pegang itu Alkitab KW yang jumlahnya satu lemari karangan bebas, tafsir Alkitab. Ya, karena Anda tidak tahu yang benar, maka Anda menuduh Alkitab itu bukan satu-satunya kitab suci dan Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Tidak akan bisa, meskipun kamu bakar menyan, nungging-nungging, noreh-noreh tubuh sampai kuda makan komputer, kamu tidak akan bisa mengorek-ngorek Alkitab. Alkitab yang asli loh. Kalau Alkitab yang kalian pegang, iya, itu Alkitab KW. Kamu bumbuin pakai buku teologi, gitu. Kamu bumbuin pakai apa itu yang namanya Deuterokanonika dan kitab-kitab entah berantah, ya. Ya, tidak akan bisa, ya. Alkitab itu firman Allah, semuanya firman Allah, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, ditulis dengan 3 cara, yaitu ilham Allah 2 Timotius 3 ayat 16, kemudian wahyu Allah, ya, apa yang dilihat oleh penulis maupun diwahyukan kepada penulis, Lukas 1 ayat 1 dan 2, Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Kemudian dikuasai oleh roh R huruf besar, dikuasai oleh Yesus di dalam Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Dengan gabungan 3 cara itulah Alkitab ditulis. Tidak mungkin bisa kamu korek-korek, nggak akan bisa. Sebab untuk paham Alkitab, pikiran harus dibuka oleh Yesus. 2 Korintus 3 ayat 14. Kalau kamu, semangat kamu cuman menjelek-jelekan, mengorek-ngorek Alkitab, selubung itu tidak akan dibuka oleh Yesus. Pikiranmu ada selubung terus, makanya tumpul, muter-muter terus Yesus manusia, nggak dibuka-buka toh. Ayo, ya, para mukalab, para romo suplemen, para pendeta suplemen, muter-muter aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berani kamu baca kitab Wahyu? Nggak berani, Pak. Wahyu itu bukan Alkitab katanya. Lah iya, karena nggak cocok sama doktrinmu. Very clear, ya Bapak Ibu Saudara, ya.
saya Pendeta Henry Tandianta tetap menghimbau para romo suplemen, para pendeta suplemen yang mengajarkan hal-hal yang tidak alkitabiah, tobat. Ya, back to the Bible. Jangan jadi penyesat, you know. Ya, ajaranmu tidak alkitabiah semua, ya. Ajaran itu harus berdasar nabi, rasul, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Di mana Pak HTD ada ajaran nabi, ajaran rasul, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru itu ada di mana? Ada di Alkitab. Bapak gereja gimana? Kagak laku itu, nabi bukan, rasul bukan. Jadi para teolog-teolog itu nggak ada artinya, itu tukang tafsir doang itu. Bukan nabi toh, bukan rasul toh, nggak dipilih Yesus toh, nggak percaya Yesus the only one God toh, satu-satunya Allah toh, nggak kan, nggak. Makanya, ya. Juga kepada para yang di luar kekristenan, yang biasanya para mukalaf itu dari bangun tidur sampai bangun tidur kerjaannya apa? Jelek-jelekin Alkitab, cari-cari korek-korek Alkitab, ya. Dengan bahasa-bahasa yang saya menyebutnya bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, dan bahasa toilet, gitu. Yesus itu apa? Tuhan kok mati? Dari dulu muter-muter situ, gitu. Saya sering menyebut IQ-mu ndelosor para mukalaf. Tiap hari itu nyebutnya itu terus. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu, gitu. Yesus itu cuma manusia. Berapa puluh tahun kamu jadi mukalaf, gitu. Nggak ada yang berubah loh. Dulu kamu juga dari Tritunggal lalu jadi mukalaf, nggak ada yang berubah, gitu. Ya, untuk tahu bahwa Yesus sekarang sudah tidak manusia saja nggak tahu ya, dipikirnya Yesus masih manusia kali, masih sujud pada Bapaknya. Kasihan, gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, very clear ya, Alkitab dituduh dirubah karena tidak tahu yang benar, ya. Alkitab ditolak dan dituduh dirubah karena tidak tahu yang benar. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah, the true God, satu-satunya Allah yang benar, ya. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sembah Yesus satu-satunya Allah. Lalu ikuti dengan baptisan. Setiap hari Minggu ada baptisan di Cibubur, Jakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.